Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Hermawan Santosa Putra, NIM 2018-210-108. Saya di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan etika bisnis manajemen keuangan. Yang pertama adalah definisi manajemen keuangan, yaitu manajemen yang mengkaitkan pemerolehan, pembiayaan, pembelanjaan, dan manajemen aktivitas untuk melakukan dengan tujuan menyeluruh dari suatu perusahaan, di mana sesuatu tersebut sehingga dapat memperoleh manajemen keuangan di suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian, dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana, yang kedua adalah aktivitas perolehan dana, yang ketiga adalah aktivitas pengolahan aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Yang kedua adalah aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun eksternal dari dana suatu perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah aktivitas pengelolaan activity, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan, maka bentuk aktivitas ini selalu dikelola secara efisien dengan mungkin untuk memperoleh perolehan dana tersebut. Dan terakhir adalah perolehan manajemen keuangan dalam perusahaan, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bertanggung jawab, dan kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan terakhir adalah menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas secara efisien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ikhwan Faiz Al-Amin dengan NIM 2018-210-261 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Fungsi-fungsi manajemen keuangan. Di sini, fungsi-fungsi dari manajemen keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi penggunaan dana, dan yang kedua, fungsi-fungsi mendapatkan dana. Yang pertama yaitu fungsi penggunaan dana. Di fungsi penggunaan dana ini terdapat beberapa hal yang bisa mempengaruhi fungsi penggunaan dana tersebut. Yang pertama adalah keputusan investasi, yang kedua adalah pembelajaran aktif, yang ketiga bagaimana menggunakan dana secara efisien, yang keempat yaitu mengalokasikan dana ke aktivaril. Selanjutnya yaitu fungsi mendapatkan dana atau option of funds. Yang pertama ada keputusan pembelanjaan, yang kedua yaitu pembelanjaan secara pasif, yang ketiga bagaimana memperoleh dana yang paling efisien atau yang paling murah, dan yang terakhir tercermin di neraca sisi pasifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen agar nilai perusahaan bisa lebih meningkat. Keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Keputusan ini meliputi penentuan aktivaril yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Yang kedua, keputusan pembelanjaan atau financing decision. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktivaril yang diperlukan.
Yang ketiga ada kebijakan dividen atau dividen policy. Yang keempat, keputusan manajemen aktiva, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau penggunaan aktiva dengan efisien atau biaya, lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar, kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisnawati Puspa Pratiwi dengan NIM 2018-210357. Di sini saya akan menjelaskan tujuan manajemen keuangan. Setiap perusahaan itu pasti memiliki tujuan dan juga sasaran yang diinginkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, perkembangan sasaran atau tujuan dari setiap perusahaan itu yaitu yang pertama ada tujuan tradisional. Tujuan tradisional ini yaitu memaksimalkan laba yang sudah tidak relevan lagi. Alasan memaksimalkan laba berarti tidak mempertimbangkan nilai waktu uang, resiko dan return masa mendatang juga tidak dipertimbangkan, serta kebijakan dividen tidak dipertimbangkan lagi. Lalu memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan para pemegang sahamnya melalui memaksimumkan harga pasar saham perusahaan. Adapun tujuan yang lebih tepatnya yaitu dengan alasan harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan juga masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadinya, resiko dari return, dan juga kebijakan dividennya. Nah, tujuan manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk memaksimalkan nilai obligasinya. Lalu yang kemudian ada fungsi utama manajer keuangan. Fungsi utama manajer keuangan adalah merencanakan, memperoleh, dan menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi yang maksimum terhadap operasi yang efisien dari suatu organisasi. Nah, yang selanjutnya ada sejarah perkembangan keuangan. Yang dimaksudkan ini disiplin ilmu manajemen keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi analisis dan teoritis, dari yang lebih menitik beratkan pada sudut pandang pihak luar menjadi berorientasi pengambilan keputusan bagi manajemennya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan peranan etika bisnis dalam manajemen keuangan di perusahaan. Nah, peranan manajemen keuangan di dalam perusahaan ini adalah yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, yaitu pemerolehan, yang kedua ada pembiayaan atau pembelanjaan, dan yang ketiga ada manajemen aktiva secara efisien. Nah, yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkat juga kesejahteraan masyarakatnya. Lalu yang ketiga ada menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Khornisa dengan NIM 2018-210523. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kriteria standar etika untuk manajemen keuangan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini ada 3 macam kriteria. Nah, untuk yang kriteria yang pertama ini ada kompetensi, yang kedua ada confidentiality, dan yang ketiga ada integritas. Untuk yang pertama yaitu ada kompetensi. Nah, yang mana dalam kompetensi diri ini terdapat beberapa tanggung jawab untuk menyampaikan di mana kriteria standar tersebut. Nah, yang pertama ini ada mempertahankan tingkat sesuai dengan kompetensi profesional dengan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan. Nah, yang kedua ada melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis. Dan yang ketiga ada menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Nah, dalam hal kompetensi ini biasanya seorang manajer keuangan sendiri harus bisa menjadi seorang yang kompetensi dan juga profesional dalam melakukan hal-hal tugasnya. Seperti halnya ketika akan menyiapkan laporan keuangan atau laporan ketika kita pada saat di akhir bulan itu harusnya bisa disiapkan dengan secara matang atau disediakan dengan sesuai dengan apa yang sudah tertuliskan dalam peraturan itu sendiri. Nah, yang kedua ada confidentiality. Nah, dalam confidentiality ini biasanya seorang praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan atau keperluan hukum untuk melakukannya. Dan yang kedua ada menginformasikan pada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan. Dan yang ketiga ada menahan diri untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk menguntungkan untuk keuntungan yang tidak etis atau ilegal baik secara pribadi ataupun melalui pihak ketiga. Nah, dalam confidentiality ini para manajemen keuangan diharapkan agar bisa menjaga rahasianya dalam file-file yang sudah disediakan dalam perusahaan. Seperti halnya dalam hal ini pasti setiap perusahaan ini memiliki tata cara atau rahasia-rahasia yang harus dijaga agar tidak semua bisa di-share dalam informasi atau laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada integritas. Nah, dalam integritas ini biasanya adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak terotoritas baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, di dalam integritas diri ini mengharuskan untuk menghindari konflik of interest atau yang mana biasa disebut dengan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Nah, dalam integritas sendiri seorang manajemen keuangan juga harus bisa atau menolak pemberian dan hadiah yang dapat mempengaruhi tindakan mereka atau biasa kita dapat mengenalnya itu sebagai sogokan dari luar. Nah, dalam hal ini juga dalam hal artian itu mungkin bisa dapat diartikan dengan arti yang berbeda bagi sebagian orang. Namun ada baiknya ketika akan melakukan sesuatu atau menerima sesuatu, seorang manajer itu juga harus bisa memilah agar hal tersebut itu bukan hal yang dilarang. Nah, yang selanjutnya adalah di sini seorang manajemen keuangan juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi perusahaan, tetapi harus mengakui keterbatasan profesionalisme seorang manajemen sendiri. Nah, mengkomunikasikan informasi yang menguntungkan atau merugikan dan menjauhkan diri dari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi mereka. Nah, seperti halnya seperti kerahasiaan, integritas bisa dikacaukan oleh seorang hacker. Seperti yang kita ketahui sendiri, biasanya ini suatu perusahaan pasti memiliki sistem yang kuat dan untuk menghindari masalah-masalah seperti terbobolnya rahasia-rahasia usaha seperti dibobol oleh hacker atau dari program-program yang terlarang seperti virus. Nah, karena adanya ancaman seperti itu, maka dalam hal ini tentunya perusahaan ini memiliki sistem yang cukup dan juga memiliki sistem yang sangat dijaga ketat oleh suatu perusahaan. Nah, apabila dalam hal ini juga perusahaan memantau aktivitas yang dilakukan secara sistem agar aktivitasnya tetap terrahasiakan. Dan yang selanjutnya dalam hal ini untuk
Selanjutnya ada yaitu praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Di sini juga memiliki beberapa tanggung jawab untuk beberapa hal juga. Nah, yaitu yang pertama ada menghindari konflik aktual atau kepentingan baik yang tersirat maupun tersurat, dan yang kedua menahan diri dari keterlibatan dalam kegiatan apapun yang akan merugikan kemampuan mereka untuk menjalankan tugasnya secara etis. Dan yang ketiga ada menolak hadiah, bantuan, atau perolehan yang akan mempengaruhi atau bahkan akan muncul untuk mempengaruhi tindakan mereka. Dan yang keempat ada mengenali dan berkomunikasi tentang keterbatasan profesionalis atau kendala lain yang akan menghalangi penelitian tanggung jawab atau kinerja yang sukses dari suatu kegiatan. Dan yang kelima ada mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta menguntungkan dan penilaian profesional atau pendapat. Dan yang terakhir yaitu ada menahan diri dari terlibat atau mendukung aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Nah, dalam hal ini untuk beberapa kriteria ini biasanya dimiliki oleh seorang manajemen keuangan. Nah, dalam hal untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika yang ada. Nah, dalam agar sebuah perusahaan juga bisa dipercaya dan bisa menjalankan etika bisnis dengan baik, sehingga seorang manajemen tentu harus menaati aturan-aturan yang ada di dalam suatu perusahaan atau mungkin setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, baik, mungkin sekian saja dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raihani, NIM 2018-210-741, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang kriteria standar etika untuk manajemen keuangan. Kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yang keempat adalah objektivitas. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Yang kedua, mengungkapkan secara penuh semua informasi yang relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna. Dimaksud di sini dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan. Yang kelima, resolusi konflik etis. Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan mungkin akan mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis. Nah, ketika dihadapkan dengan isu-isu etis, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dari organisasi tersebut. Jika kebijakan ini tidak dapat menyelesaikan konflik etika, maka praktisi tersebut harus mempertimbangkan program tindakan sebagai berikut. Yang pertama, diskusikan masalah tersebut dengan atasan secara langsung. Jika belum terselesaikan, maka kita dapat menyampaikan ke tingkat manajerial berikutnya yang lebih tinggi. Jika resolusi masalah belum memuaskan atau tidak dapat dicapai kata mufakat, maka masalah tersebut dapat diserahkan lagi ke tingkat manajerial berikutnya yang lebih tinggi. Yang kedua, jika atasan langsung adalah Chief Executive Officer atau setara, kewenangan meninjau diterima oleh kelompok seperti komite audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan pengawas, atau pemilik. Kontak dengan tingkat atasan langsung di atas harus dimulai hanya dengan pengetahuan atasannya. Asumsi unggul tidak terlibat kecuali ditentukan secara legal. Komunikasi masalah tersebut kepada pihak berwenang atau individu yang tidak dipekerjakan atau terlibat dengan organisasi tidak dianggap sesuai. Yang ketiga, menjelaskan isu-isu etika yang relevan dengan diskusi rahasia dengan penasihat tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Tentu saja mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang keempat adalah konsultasikan pengacara Anda sebagai kewajiban hukum dan hak-hak mengenai konflik etika. Jika konflik etika masih ada setelah melelahkan semua tingkat kajian internal di perusahaan, mungkin tidak ada jalan lain mengenai hal yang signifikan
atau hal yang bisa menyelesaikan masalah ini daripada mengundurkan diri dari organisasi dan menyerahkan sebuah memorandum informatif untuk perwakilan organisasi. Setelah pengunduran diri tergantung pada sifat dari konflik etika, itu mungkin juga dapat memberitahu pihak lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajir Kusuma, NIM 2018-210884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang contoh kasus dalam etika bisnis manajemen keuangan. Di sini kelompok saya mengambil contoh yang ada adalah bisnis AMTK merek Aqua yang dimiliki oleh PT Danone Aqua Tbk. Dalam berbisnis, Aqua Danone kerap melanggar prinsip Good Corporate Governance atau GCG dan merugikan masyarakat. Salah satu contoh adalah pada eksploitasi air di Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pengurus AGM atau Aqua Golden Mississippi adalah laporan keuangan dan perbuatan penggelapan pajak dan retribusi serta pelanggaran tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan sendiri. Kemungkinan hampir semua bagian pengurus AGM, baik manajer, direksi, akuntan, auditor, bahkan pemerintah terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran ini termasuk para investor, karena mereka hanya menginginkan keuntungan dari dividen. Karena kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT Danone Aqua Tbk ini, maka akan diberikan sanksi serta hukuman bagi pihak yang terkait. Pihak eksekutif bisa diberhentikan serta diganti agar kasus seperti itu tidak terulang kembali. Dalam hal etika bisnis, kelalaian tersebut harus cepat ditangani atau ditindaklanjuti karena akan mempengaruhi bagaimana perusahaan akan berjalan serta bagaimana mendapatkan kepercayaan dari konsumen kembali. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.